Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya. Kita hari ini, di hari yang mulia ini, masih dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala macam urusan jual beli, tinggalkanlah segala macam urusan dunia. Itu yang terbaik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Maka semoga apa yang kita lakukan pada hari yang mulia ini, berpindahnya kita dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kami selaku khatib dari mimbar yang mulia ini mengingatkan diri kami pribadi secara khusus dan juga kepada seluruh jamaah sekalian secara umum, agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di awal-awal bulan Sya'ban, momen yang selalu berulang pada kehidupan kita. Namun kadang-kadang sebagian manusia lalai. Dia tidak terlalu memperhatikan terhadap keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, sehingga momen tersebut hanya terlewat begitu saja. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Mereka meriwayatkan dari Usama ibn Zaid radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau, wahai Rasulullah, sering berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itu adalah bulan yang dimana manusia kebanyakan lalai di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ahlul ilmi mengatakan bulan Rajab karena bulan Rajab merupakan salah satu di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah, berbagai macam kebaikan di dalamnya.
sehingga bisa jadi seseorang lalai, lupa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa huwa syarrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan tersebut adalah bulan yang dimana amalan-amalan manusia diangkat kepada Rabbul Alamin, diangkat. Wa ana uhib an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku suka jikalau amalanku tersebut diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, para sahabat seringkali mereka salah dalam mengira bahwasanya Rasulullah berpuasa. Rasulullah tidak berpuasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau berpuasa sehingga kita mengatakan beliau masih dalam keadaan berpuasa. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Dan beliau tidak berpuasa, sering tidak berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa, masih tidak berpuasa. Kemudian beliau melanjutkan, wa mastakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin illa Ramadan. Dan beliau tidak pernah menyempurnakan puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman min Sya'ban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali puasanya, ya, di bulan Sya'ban. Tentunya tidak secara 1 bulan penuh, tapi beliau banyak puasanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 hadis tadi dan juga hadis-hadis yang tidak kita sebutkan mengisyaratkan pada kita bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang bisa mengantarkan kita kepada keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Dan keutamaan-keutamaan tersebut bisa ditunjukkan dari 2 hal. Ya, dari 2 hal. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ya puasa tersebut, karena di situ banyak manusia yang lalai. Dan kemudian yang kedua adalah pada hari-hari ini, pada bulan ini, amalan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 2 hal yang menunjukkan keutamaan bulan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kadang kita bertanya di benak kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasanya? Padahal beliau adalah seseorang yang dikatakan faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu telah Allah ampuni ya Rasulullah, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Dan kemudian pertanyaan kedua, mungkin kita bertanya, kenapa ada momentum-momentum, yaitu di hari-hari atau waktu-waktu yang diangkat oleh amalan-amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul ilmi mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya adalah agar kita sebagai pengikutnya mengikuti bagaimana suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya amalan di waktu tersebut sangat dekat kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum-momentum diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hari ini saja, bukan hanya di bulan-bulan ini saja. Kita tahu ada salat subuh dan salat asar, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat-malaikat saling bergantian, yang ada di waktu pagi dan ada di waktu malam, saling bergantian. Yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Maka mereka berkumpul pada salat fajar dan juga pada salat asar. Kemudian mereka naik menuju Allah Subhanahu wa taala melaporkan catatan-catatan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai isyarat, ya isyarat kita, pribadi kita, setiap kita agar menghiasi amalan-amalan kita dengan berbagai macam amalan kebaikan. Bukan hanya puasa saja, kita bisa menghiasi amalan kita dengan membaca Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya syahrul Sya'ban merupakan syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita bisa banyak bersedekah,
kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena yang melemahkan kita daripada ketaatan adalah dosa-dosa kita. Kita bisa mendalami ilmu tentang puasa. Kita bisa memperkuat qiyamul lail kita agar senantiasa kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaanku kuat dan lain sebagainya. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini merupakan isyarat, ya isyarat agar kita memperbaiki diri kita masing-masing, menghiasi diri kita masing-masing dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah yang positif. Namun tentunya perlu kita garis bawahi di sini, kita melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut sesuai dengan proporsional, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kadang ada seseorang yang mampu untuk berpuasa Daud. Ada orang yang mampu berpuasa Senin Kemis. Ada orang yang mampu berpuasa pada Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai di bulan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah di waktu-waktu yang banyak manusia lalai. Ahlul ilmi mengatakan setidaknya di situ ada dua faedah. Yang pertama adalah amalan-amalan tersebut lebih dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang beribadah di akhir malam, maka perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Kemudian yang kedua adalah ibadah tersebut lebih dekat kepada keikhlasan. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah yang ditampakkan di situ kadang muncul sesuatu riya dan lain sebagainya. Kadang maka beribadah di waktu-waktu yang hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ini lebih dekat kepada keikhlasan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan fal mubadarah ila ta'ati fi Sya'ban, bersegeralah untuk melakukan ketaatan di bulan Sya'ban. Fal yu'idda kullu muslim wa muslimatin al-uddah isti'dadan li Ramadan. Dan hendaknya setiap muslim dan muslimah mempersiapkan bekalnya menuju Ramadan. Li alla yadkhula fi Ramadan ala masyaqqah, agar dia tidak memasuki bulan Ramadan di atas kesulitan. Karena dia tidak biasa melakukan ibadah ini, ibadah itu, kemudian dipaksa untuk melakukan berpuasa dari fajar sampai matahari terbenam, maka dia merasakan kesulitan. Maka dia berusaha, maka dia membiasakan dirinya fayadkhula fi Ramadan fi ta'atin wa quwwah, maka agar dia memasuki bulan Ramadan tersebut dengan kekuatan, bi quwwatin wa nasyat, dengan kekuatan dan juga dengan kegigihan, kuat secara raganya, kuat secara jiwanya. Bukan hanya yang kita perhatikan hanyalah masalah raga kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana roh kita kuat dalam menghadapi bulan Ramadan. Maka khutbah yang singkat ini setidaknya bisa mengingatkan kita, memberikan motivasi kepada kita, mengingatkan kita agar senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang banyak manusia lalai. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang mulia,
kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fa'aksiru minas salati alayya fi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah salawat kalian kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sairil sahabatil kiram wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan wa anna ma'ahum bimannika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana dhulumatin katsirah wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.